Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar modul 4 unit 1. Babnya adalah reaksi kimia. Reaksi kimia. Di sini ada macam-macam sama reaksi dalam larutan. Macam-macam dari reaksi kimia ada reaksi penggabungan, penguraian, penggantian, metatesis, dan pembakaran. Sedangkan reaksi dalam larutan ada persamaan ion dan molekul, kemudian reaksi pengendapan, reaksi netralisasi, serta reaksi pembentukan gas. Langsung saja ke materi yang pertama. Reaksi penggabungan. Reaksi penggabungan adalah reaksi di mana dua buah zat bergabung membentuk zat ketiga. Misalnya, logam natrium bereaksi dengan gas klorin membentuk natrium klorida. Persamaan kimianya adalah sebagai berikut: P4S ditambah 6Cl2G sehingga membentuk menjadi 4PCl3I. Jika klorin yang tersedia lebih, maka senyawa fosfor yang dihasilkan adalah fosfor pentaklorida atau PCl5, suatu zat padat berwarna putih. Reaksi penguraian. Reaksi penguraian adalah suatu reaksi senyawa tunggal yang membentuk dua atau zat baru. Biasanya reaksi ini berlangsung dalam suhu tinggi agar terurai. Persamaan kimianya adalah KClO3S merupakan penggabungan dari 2 KClS dan 33O2G. Reaksi pendesakan atau pergantian disebut juga reaksi pertukaran tunggal, yaitu reaksi di mana suatu unsur yang bereaksi dengan senyawa menggantikan unsur yang terdapat dalam senyawa itu. Misalnya, jika logam besi dicelupkan ke dalam larutan tembaga, nitrat akan mengendapkan logam tembaga. Persamaan kimianya sebagai berikut. Kemudian reaksi metatesis atau pertukaran ganda adalah reaksi yang melibatkan pertukaran bagian dari pereaksi. Jadi jika reaksi adalah senyawa ionik dalam bentuk larutan, bagian yang bertukaran adalah kation dan anion dari senyawa. Persamaannya dapat kalian lihat di tampilan berikut. Selanjutnya ada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi suatu zat dengan oksigen. Biasanya bereaksi cepat disertai pelepasan kalor membentuk nyala. Beberapa contoh pembakaran senyawa karbon adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya ada persamaan ion dan molekul. Banyak reaksi-reaksi kimia dalam bentuk larutan melibatkan reaksi ionik. Misalnya pada reaksi pembentukan endapan CaCO3. Persamaan kimianya dapat kalian lihat di persamaan yang atas ini. Sedangkan persamaan ini dinamakan persamaan molekuler, suatu proses di mana zat ditulis dalam bentuk molekul dan zat tersebut dalam larutan terdapat sebagai ion-ionnya. Sebenarnya jika padatan kalsium hidroksida dilarutkan dalam air, zat tersebut akan terurai menjadi ion Ca2+ dan ion OH-. Persamaan kimia dapat ditulis sebagai berikut. Persamaannya dapat kalian lihat di persamaan yang bawah. Nah, persamaan ini adalah contoh persamaan ion, yaitu persamaan kimia untuk reaksi yang melibatkan ion-ion dalam larutan dari zat-zat tersebut. Selanjutnya ada reaksi pengendapan. Bagaimana suatu reaksi dapat menghasilkan endapan? Apabila dua senyawa ionik yang dapat dilarutkan kemudian dicampurkan, misalnya kalium klorida dan natrium fosfat. Jadi persamaan kimianya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah
reaksi suatu asam dan basa yang menghasilkan senyawa ion dan boleh juga air. Persamaan kimia berikut merupakan contoh reaksi netralisasi yang menghasilkan garam dan air. Kemudian reaksi pembentukan gas. Reaksi antara besi sulfida dan asam klorida. Dari persamaan reaksi ion bersih menunjukkan bahwa ion sulfida dan ion hidrogen bereaksi membentuk hidrogen sulfida yang kurang larut di dalam pelarut air dan meninggalkan larutan berupa gelembung gas. Saya rasa sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.